Hai hai hai, kamu yang masih pengangguran, yang belum bekerja dan mungkin butuh duit, ayo kita coba lagi masuk ke prakerja.go.id di website Kartu Prakerja. Oke, mulai daftar dengan cara mengetik kartuprakerja.go.id. Kemudian klik daftar di websitenya. Lalu masukkan alamat email yang kamu punya. Usahakan alamat email aktif. Jangan sampai menggunakan alamat email tidak aktif, karena nanti saat konfirmasi kamu akan kesulitan. Tapi sebenarnya alamat email ini bisa saja digunakan alamat email yang lain juga apabila lupa dengan alamat email yang lama. Oke, mulai saja kita masukkan alamat email aktif dan password yang kita inginkan. Dan di sini dia akan meminta passwordnya itu minimal 8 digit, bisa angka bisa huruf, terserah saja, mau lebih juga nggak apa-apa, yang penting tidak lupa, karena kebanyakan sering lupa masalah password ini. Kemudian klik tombol daftar. Nah, kita akan lalu diarahkan untuk memverifikasi email. Setelah kita verif, kita bisa langsung kembali login. Nah, ini sudah berhasil ya, karena sudah di verif. Kita masuk ke login, kemudian isi alamat email yang kita gunakan untuk pendaftaran tadi, lalu tekan kotak ingat saya agar kita tidak mudah lupa passwordnya. Ini penting sekali, karena kalau kita masuk ke websitenya itu langsung diarahkan ke sini. Kemudian kita melakukan verifikasi KTP. Kemudian masukkan tadi nomor KTP, nomor KK, kemudian juga data tanggal lahir. Selanjutnya, lengkapi data diri kita menggunakan KTP yang ada. Oke ya. Isi data-data lainnya sesuai dengan permintaan sistem. Ini sangat penting agar nanti data-data kita bisa diverifikasi dan bisa terkonfirmasi dengan baik. Yang paling penting, status pekerjaan ya, itu bisa dipilih yang sedang bekerja atau saat ini sedang tidak bekerja. Nah, di sini kita bisa lihat ada alamat pilihan pekerjaannya. Itu kita sesuaikan dengan yang dicantumkan di dalam pilihannya. Kemudian isi bagian provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan secara lengkap sesuai dengan KTP ya. Oke. Kemudian kita lengkapi ya, pilih topik pelatihan. Nah, ini penting ya, nanti setelah kita diterima untuk melakukan pelatihan prakerja ini, kita harus memilih topik ini terlebih dahulu agar nanti kita bisa mengikuti semua pelatihannya dengan baik. Jadi dari informasi kawan saya yang sudah cair duit prakerjanya itu, dia hanya mengikuti pelatihan 1 kali saja dan langsung sukses mendapatkan subsidi ya, kalau bisa dibilang sih subsidi prakerja. Nah, ini semua orang bisa mengikutinya, baik yang tidak bekerja tapi sudah selesai sekolah, kemudian yang sudah bekerja yang gajinya di bawah 5 juta, atau coba-coba yang PNS ya. Kebetulan juga saya lagi coba ini, siapa tahu bisa. Sebenarnya sih saya berharap ikut pelatihannya saja supaya dapat ilmu dan dan keterampilannya secara online ya. Meskipun kalau ada cair duitnya ya rezeki berarti kan, kalau enggak ya nggak apa-apa, karena bagi saya sih pelatihannya sudah kita coba lah. Sertifikatnya ya, oh ya saya lupa, ada nanti setelah kita selesai mengikuti pelatihan kita akan dapat sertifikatnya. Lalu setelah kita memilih topik pelatihan yang kita inginkan, maka selanjutnya kita akan memasukkan file KTP. Nah, KTP ini ya seperti ini bentuknya. Jadi usahakan semua tampilannya kelihatan dan ada bingkainya. Nah, jangan fotokopi KTP yang scan gitu. Jadi KTP di foto lagi gitu, agar kelihatan bingkainya. Bingkai itu yang sudut-sudutnya ya kelihatan semua. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita verifikasi nomor handphone. Ya, tadi kan sudah verifikasi KTP pertama, kedua data diri, yang ketiga nomor handphone. Nah, usahakan handphonemu ini, bukan usahakan, harus terhubung dengan BNI, OVO atau
apa itu klik aja ya. Nah, saya memilih OVO, kebetulan ada OVO-nya. Oke, kemudian kita akan dapat ya kode OTP yang sudah dikirim ke nomor handphone yang kita gunakan tadi. Kemudian verifikasi. Nah, untuk yang tadi untuk terlink dengan link aja dan kemudian OVO atau BN itu silahkan aja cari petunjuk yang lain. Pernyataan mendaftar. Nah, pendaftar, apakah Anda sedang sekolah? Tidak, gitu kan. Apakah Anda sedang kuliah online? Kuliah ya. Nah, coba aja ini kan. Ya, misalnya kita nih kuliah nih, tapi sudah bekerja juga. Itu langsung dia, nggak lagi dia bertanya. Kalau kita sedang tidak kuliah, maka pertanyaannya banyak sekali. Ya, banyak sekali dia. Ini kalau kita sedang kuliah, maka langsung dia oke. Oke, terima kasih sudah mulai pernyataan kamu. Pernyataan yang kamu isi sudah berhasil di submit ya. Klik aja tombol oke. Nah, ini kita akan mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Ini petunjuknya sudah ada. Soalnya ada 18-25 menit. Semua sama ini saya rasa, karena teman-teman yang lain juga soalnya sama aja. Nah, isi saja semuanya pelan-pelan ya. Kalau saya sih cepet-cepet aja. Kenapa? Karena kelihatannya nggak terlalu sulit ya. Nah, ini kayaknya untuk ukuran anak SMP, SMA bisa ini. Mungkin karena tadi siapa tahu ada yang membutuhkan kartu prakerja, dia mungkin lulusan SD aja, kemudian tidak bekerja lama, betul ini kan boleh aja. Ada yang SMP saja. Nah, ini nih maksudnya soal-soalnya ini dasar semua, dasar sekali untuk anak SD. Saya rasa kelas 6 bisa jawab semua ini. Nah, ini coba lihat. Ali minjem uang ke perusahaan leasing A untuk beli motor 12 juta. Sebenarnya kedua buah. Gitu kan, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang matematika dasar sebenarnya. Nggak tahu bener apa enggak jawabannya. Kemudian ini juga sama nih. Nah, ini juga sama, ini pelajaran SD kelas 3 saya rasa, karena saya ngajari anak juga begini pelajarannya. Jadi ini tes motivasi dan kemampuan dasarnya ini kayaknya untuk mereka-mereka yang bekerja tapi pendidikannya rendah sekali. Nah, sekarang sudah terbuka ya gelombang ke-9 ya, gabung. Oke, setelah kita bergabung, karena ini baru saja dibuka nih, baru kemarin kayaknya dibuka yang gelombang 9. Nah, ini ya alamat saya mendaftar kartu prakerja atas dan seterusnya. Dapat diisi, sedang dievaluasi. Sini kita menunggu ya kabar-kabar teman saya itu semingguan paling enggak sudah ada alamat berita di email kita. Oke guys, semoga kalian sukses, jangan kecewa kalau hasilnya kurang memuaskan ya. Dadah.